Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adeyola Saputri, NIM 2017-210-171. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang memorandum kredit dari usaha Mata Dewa Akrilik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha Mata Dewa Akrilik, di mana usaha ini dimiliki oleh Bapak Bilal berumur 35 tahun, di mana lokasi usaha ini ada 2 cabang. Yang pertama terletak di Jalan Banyurip nomor 34 dan cabang kedua Jalan Banyurip nomor 15A Surabaya, di mana Bapak Bilal ini sepenuhnya bekerja di usaha tersebut dengan bantuan beberapa karyawannya, di mana usaha Mata Dewa Akrilik ini bekerja di bidang laser cutting, seperti contohnya laser akrilik, laser plat metal, dan bidang digital printing. Contohnya seperti printer, banner, stiker, spanduk, dan lain sebagainya. Usaha ini telah berjalan sejak 9 tahun, di mana beliau ini merasa bahwa dengan omset yang semakin meningkat, maka beliau membutuhkan dana yang cukup banyak untuk mengembangkan usahanya dengan menambah mesin cutting dan bahan baku. Maka beliau ini mengajukan fasilitas kredit installment loan dengan jenis kredit modal kerja, di mana struktur kredit yang diajukan seperti jenis kredit modal kerja, platform 90 juta rupiah, suku bunga 13%, dan provisi 0,5%, dan biaya admin sebesar 200.000 dengan jangka waktu 12 bulan, di mana tanggal 26 Agustus 2020 sampai 26 Agustus 2021. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisa kualitatif usaha Mata Dewa Akrilik. Yang pertama, dari aspek potensi pasar. Proses pemasarannya tidak terlalu rumit sebab usaha ini sudah berjalan cukup lama, sehingga pelanggan yang banyak order, dan para pelanggan biasanya membeli produk dengan via telepon dan sistem pembayarannya DP terlebih dahulu. Namun untuk pelanggan luar kota biasanya tunai dengan sistem transfer. Kemudian bisa juga mendatangi ke tempat lokasi usahanya tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kepemilikan dan aspek manajemen. Mata Dewa Akrilik ini murni dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh Bapak Bilal dengan dibantu oleh beberapa karyawannya, di mana manajemen yang digunakan ini masih menggunakan sistem manajemen sederhana yang sepenuhnya diawasi oleh Bapak Bilal sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, dari aspek bisnis. Persaingan bisnis di bidang laser cutting ini sekarang sangat marak, karena banyak produk di bidang sejenis yang menguasai pasaran, di mana usaha Mata Dewa Akrilik yang dimiliki oleh beliau telah lama berkecimpung di dunia laser cutting, sehingga beliau memiliki pelanggan tetap dan dapat bertahan menghadapi produk pesaing. Untuk pembayaran tunai, konsumen dapat memperoleh potongan harga. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lili Indah dengan NIM 2017-210-550. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai aspek pemasaran, yaitu kegiatan pemasarannya dari Mata Dewa Akrilik adalah sebagai berikut.
Yang pertama, segmentasi dan penargetan. Pelanggan mata dewa akrilik sangat bervariatif, mulai dari pelanggan perorangan, melainkan usaha kecil sampai dengan usaha menengah dengan jangkauan Surabaya dan sekitarnya. Lalu produk yang diperdagangkan adalah seperti bahan bakunya di sini menggunakan akrilik, maka akrilik tersebut bias disebut sesuai dengan kebutuhan konsumen, contohnya neon box, tabung S2, charger, box, dan plakat. Selanjutnya harga. Untuk harga sendiri bias disesuaikan dengan ukuran dan ketebalan akrilik itu sendiri. Nah, harga bias sekitarnya mulai dari 2.500 sampai 30 juta. Selanjutnya promosi. Mata dewa akrilik mempromosikan produknya secara digital dengan melalui website dan media sosial berupa WhatsApp dan Instagram untuk meningkatkan omsetnya. Dalam melakukan promosinya, Bapak Bilal menghandle dengan menggunakan akun pribadinya, lalu distribusi akrilik. Bapak Bilal juga bekerja sama dengan rekannya di bidang digital printing, di mana proses print, banner, spanduk, stiker dianggap memiliki kualitas mencetak produk yang bagus dan harganya murah. Selanjutnya, aspek 7T. Yang pertama ada karakter. Berdasarkan informasi reputasi di lingkungan usahanya, kami mengetahui bahwa calon debitur adalah orang yang sangat kreatif dan juga pekerja keras. Calon debitur memiliki tingkah laku yang sopan dan memiliki akhlak yang sangat baik serta ramah dengan lingkungannya. Lalu kapasitas, kemampuan yang dimiliki oleh seorang calon debitur yaitu mampu berpenghasilan bersih serta komponen keuangan lainnya, sangat mampu dan memahami menjalani usahanya baik dari sisi serta usaha. Lalu kapital, untuk struktur modal yang selama ini sudah didirikan dan dibangun yang dimiliki oleh calon debitur sendiri adalah menggunakan modal dari diri sendiri. Lalu ada condition of economy. Seperti yang kita tahu, pada kondisi saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 ini adanya mempengaruhi penjualannya, jam operasionalnya sudah tidak seperti normal biasanya, dan jaminan yang digunakan adalah mobil Toyota Avanza D manual atau MP tahun 2020 berwarna silver dengan nilai taksir sebesar 105 juta rupiah. Lalu coverage of insurance. Calon debitur ini memiliki asuransi yang digunakan yaitu BPKB. Lalu constraint. Dalam situasi seperti ini tidak adanya hambatan-hambatan lain kecuali adanya aturan dari pemerintah yang berkaitan dengan COVID-19. Dan selanjutnya analisis kuantitatif. Laporan keuangan. Laporan Sugiraba dari Mata Dewa Akrilik periode 30 April tahun 2020. Penjualannya mencapai 100 juta rupiah dengan HPP 80 juta, laba kotornya 20 juta, biaya operasional meliputi gaji karyawan sebesar 10.500.000, biaya listrik, air, dan telepon sebesar 1.250.000, transportasi senilai 100.000, dan biaya lain-lain mencapai 300.000. Total semua biaya operasional yaitu 12.150.000. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Nancy Iglesias Yanduri dengan NIM 2017-10712. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva dan pasiva dari Mata Dewa Akrilik per 30 April tahun 2020. Jadi dalam aktiva ini terdiri dari kas, piutang, persediaan, dan aktiva lancar, yaitu dengan aktiva tetap yang sejumlah dengan 802 juta, dan pasifanya terdiri dari hutang bank, hutang dagang, dan
total dari hutang adalah 25 juta. Dan kemudian ada total modal dari Pasifa sendiri itu yaitu sebesar 877 juta rupiah. Jadi total keseluruhan total Aktiva dan Pasifa terdapat senilai 902 juta rupiah. Lalu di sini saya menjelaskan tentang analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan ini sendiri mencapai dengan 4%, dan yang kedua adalah quick ratio dengan 2%, dan selanjutnya ada rasio solvabilitas, di mana solvabilitas ini memiliki jumlah dengan 25 juta dibagi 877 juta dikali 100% dengan hasil nilai 0,028%. Lalu yang selanjutnya adalah DAR atau total liabilitas dibagi total liabilitas ditambah total ekuitas dikali 100%, yang dimana sejumlah 0,02%. Lalu yang ketiga adalah adanya rasio probabilitas dengan jumlah 72.150.000 dibagi 902 juta dikali 100% dengan total mencapai 0,79%. Lalu yang terakhir adalah ROE, di mana ROE sendiri perhitungannya adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100%. Laba bersih terdapat 72.150.000 dibagi 877.000 dikali 100% dengan hasil nilai terdapat 0,082%. Selanjutnya yang terakhir adalah GPM. Di sini GPM Mata Dewa Akrilik sendiri memiliki senilai 0,2%, dan OPM yaitu laba operasi dibagi penjualan bersih dikali 100%, yang dimana mencapai harga sebanyak 0,32%. Lalu di sini juga ada NPM, di mana perhitungan dalam NPM ini adalah laba bersih dibagi penjualan bersih dikali 100% dengan total nilai 0,72%. Yang ketiga adalah analisis kebutuhan modal atau kerja, di mana informasi Mata Dewa Akrilik ini dalam neraca dalam laporan laba rugi calon nasabah per 30 April 2020 adalah kasnya terdapat 50 juta rupiah dan modal kerja bersihnya terdapat 75 juta rupiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Elsa Alfarizi, NIM 2017-210799. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuantitatif kebutuhan modal kerja, di mana hasil dari WCTO per periode penjualan dikali OPE dikali proyeksi sebesar 100.011.409.350. Sedangkan modal kerja yang sudah ada sebesar 75 juta. Kemudian kebutuhan modal kerja 36.409.350, utang dagang 0, dan kebutuhan kredit modal kerja sebesar 36.409.350. Jadi di sini bisa disimpulkan kredit modal kerja maksimum yang dapat dibiayai sebesar 40 juta rupiah, dan bahwa calon debitur masih kekurangan modal kerja sebesar 40 juta rupiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa jaminan, di mana jaminan yang pertama yaitu 1 unit mobil Toyota Avanza G manual atau MT tahun 2010 berwarna silver, kurang lebih 1000 sampai 1500 cc tahun 2010 atas nama Bapak Bilal, dan mempunyai nilai pasar sebesar 105 juta, nilai likuidasi 90 juta, dan CCR 1,16%. Lalu analisa risiko. Analisa risiko yang pertama yaitu aspek kepemilikan. Dari segi kepemilikan tidak ada risiko karena usaha murni dimiliki oleh calon debitur dan dikelola secara kekeluargaan oleh calon debitur. Dan yang kedua aspek bisnis. Dari segi bisnis, usaha laser cutting dan digital printing masih cukup menguntungkan karena bisa menambahkan nilai pada produk dengan membuat ukiran custom, dan kompetitor di dalam bidang usaha ini cukup banyak. Namun, dengan pengalaman yang dimiliki oleh debitur, usaha Mata Dewa Akrilik tetap dapat eksis dan memiliki pelanggan yang loyal. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi.
Rekomendasi di sini yang pertama, nama calon debitur tidak terdaftar di daftar hitam Bank Indonesia atau DHBI dan daftar kredit macet Bank Indonesia atau DKMBI. Lalu yang kedua, usaha berjalan baik dan menguntungkan. Dan yang ketiga, jaminan cukup baik dan mengcover seluruh pinjaman. Dan yang keempat, karakter calon debitur sangat baik dan terbuka. Dengan demikian, memorandum kredit ini dibuat dan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari komite kredit.